semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa regresi yang ke-100 kalinya. Kita masuk di part 28. Di awal video ini, ketika Seo Arin melangkah masuk ke dalam ruangannya, semua mata tertuju padanya. Lalu Ma Gyunglok pun bangkit dari kursinya menyambut kedatangannya. "Ah, kau juga sudah tiba, Nona Arin." Seo Arin pun dengan sopan membalas, "Aku minta maaf, aku tadi harus menghadiri pemakaman rekan aktor, jadi aku terlambat datang ke sini." Ma Gyunglok pun menimpali, "Tidak apa-apa, kami juga paham. Oh ya, dia adalah pemegang saham terbesar perusahaan kami yang aku katakan sebelumnya." Dengan begitu, Seo Arin pun kini menatap ke arah Ryumin yang sebelumnya sempat ia lirik. "Halo, namaku Seo Arin. Aku seorang aktris." Bukankah kalian orang yang datang memberi kue beras setelah pindahan itu?" Di saat Ryuwon membatu, saking terkejutnya dengan kehadiran Arin di sana, Ryumin menarik tangannya berkata, "Iya, itu benar." Seo Arin pun tersenyum manis menuturkan, "Ah, jadi ternyata aku adalah tetangganya pemegang saham terbesar perusahaan ini. Sungguh hebat sekali." Saat itu, Seo Arin berpikir, dia terlihat lebih muda dariku, tapi dia adalah pemegang saham terbesar. Apa Seo sedang bercanda denganku? Kemudian, Ryuwon yang sangat terpana akan kecantikan Seo Arin kini begitu gugup kembali. Hyung, dia itu, Seo Arin yang itu kan?" Melihat tingkah gugupnya, Ryumin pun terdiam berpikir, Won tidak tahu hubungan antara Ma Gyunglok dengan Seo Arin. Dia pasti terkejut melihatnya di sini. Mungkin inilah reaksi alami yang seharusnya dikeluarkan oleh seseorang ketika bertemu langsung dengannya. Mungkinkah aku juga harus terlihat tertarik juga? Dengan begitu, Ryumin pun kini mencoba untuk berakting seperti Ryuwon yang sangat terkejut ketika melihat Seo Arin. "Wah, aku gemeter saat ini, Hyung. Ini gila." Di saat Ryumin tengah mencoba melakukan itu, Ma Gyunglok menyadari perubahan wajahnya hingga ia berpikir dia itu masih muda, benar-benar masih muda. Jadi meskipun dia ini profet, dia itu tetaplah seorang laki-laki. Ada bagusnya mengundang Seo Arin ikut di sini. Dengan pikiran seperti itu, Ma Gyunglok pun menuturkan, "Omong-omong, kalian pasti sudah merasa lapar. Silahkan, jangan sungkan-sungkan untuk menikmati makanannya." Dengan begitu, mereka pun kini mulai menikmati hidangan di meja makannya. Kemudian, di saat Ryuwon menikmati makanannya, hingga dirinya tak bisa menahan kekagumannya, Ma Gyunglok menuturkan, "Permisi, Tuan pemegang saham. Apa Anda suka makanannya? Aku sudah memberitahu koki untuk sangat memperhatikan makanan apa yang akan dihidangkan saat ini." Mendengar hal itu, Ryumin pun membalas, "Iya, makanannya enak." Lalu Ma Gyunglok melanjutkan, "Kalau Tuan Won, bagaimana menurut Anda? Apa terasa enak?" Ryuwon sendiri yang agak terkejut karena ditanya membalas, Iya, ini pertama kalinya saya makan makanan seperti ini." Mendengar hal itu, Ma Gyunglok pun merasa lega karena sebelumnya ia menyuruh kokinya untuk memperhatikan makanannya. Lalu ia berkata, "Syukurlah kalau Anda menyukainya. Aku tidak melihat anggota keluargamu yang lain. Kenapa hanya bersama adikmu saja?" Ryuwon pun tertunduk membalas, "Keluargaku memang hanya adikku. Orang tuaku sudah meninggal." Melihat wajah muramnya, Ma Gyunglok pun yang terkejut membalas, "Aku minta maaf." Saat itu, Ma Gyunglok begitu menyesal telah menanyakan hal itu hingga ia berpikir, "Sia, kenapa juga aku menanyakan pertanyaan seperti itu?" Suasananya jadi hancur sekarang. Aku harus tetap diam sampai suasananya kembali entah bagaimanapun caranya. Namun sayangnya, suasananya tak berubah sama sekali meskipun Ryumin dan juga Ryuwon telah menyelap hidangannya dan kini disuguhi beberapa dessert, makanan penutup. Saking heningnya suasana itu, Ma Gyunglok memutar otaknya dengan keras. Tak bisa dibiarkan, harus ada orang
yang menaikkanmu di sini. Nona Arin, lihatlah ke sini sebentar. Nona Arin. Meskipun dirinya telah mengkode Nona Arin di sampingnya, Seorin sendiri tak menyadarinya. Hingga Mang Yonglok pun harus berkata, Nona Arin, bisakah kita bicara sebentar? Mendengar hal itu, Nona Arin membalas, baiklah. Dengan begitu, mereka berdua pun melangkah pergi, meninggalkan ruangannya. Di saat kemudian, di sebuah lorong tak jauh dari ruangannya, Mang Yonglok menghentikan langkahnya. Di sini saja, Nona Arin. Apakah makanannya enak? Seo Arin membalas, iya, Tuan Cheo. Makanannya enak sekali. Namun sayangnya, jawaban Nona Arin bukanlah jawaban yang diinginkan oleh dirinya. Hingga ia pun berbalik menunjukkan wajah kesalnya sembari menuturkan, apa kau pikir aku manggilmu ke sini hanya untuk memberimu makan? Aku manggilmu ke sini untuk menaikkan mood sedikit ketika pembicaranya dimulai. Kenapa kau malah sangat diam sekali? Mendengar hal itu, Seo Arin pun hanya bisa tertunduk meminta maaf. Aku minta maaf. Aku pikir Anda yang sekedar mengundangku ikut serta pesta begitu. Mang Yonglok melanjutkan, kenapa juga aku mengundangmu ikut acara seperti ini? Bukankah kepala seksian sudah memberitahumu siapa orang yang harus kita undang itu? Seo Arin membalas, dia pemegang saham terbesar, bukan? Mang Yonglok yang tak habis pikir dengannya berkata, dia adalah pemegang saham terbesar dan juga seorang propet. Tentunya perkataan Mang Yonglok membuat Nona Arin terkejut. Propet? Mang Yonglok pun menjelaskan, iya benar, seorang propet. Sama seperti kedengarannya, dia mempunyai kelas yang unik yang bisa melihat masa depan. Apa kau sudah mengerti? Kita harus membuat moodnya senang terus. Bayangkan saja bantuan besar seperti apa yang bisa kita dapatkan. Seperti informasi tentang round selanjutnya. Itulah kenapa kau harus menggunakan wajah cantikmu itu untuk setuju dengannya, tersenyum kepadanya, dan melakukan apapun untuk mendapatkan hatinya. Melihat keseriusan di wajahnya, Nona Arin pun yang tak menduga akan sejauh itu berkata, dengan penuh hormat, aku tidak suka melakukan sesuatu seperti itu. Namun, Mang Yonglok menekankan, sebagai CEO, aku membawa kesempatan untukmu berhasil sukses berkarir sebagai seorang aktris. Bukankah seharusnya kau membayar itu? Kau tidak perlu terlalu memikirkan cara apa yang akan kau gunakan. Kau hanya perlu menaikkan mood Tuan Ryumin, si pemegang saham. Namun, melihat Seo Arin yang diam saja tak menjawab perkataannya, Mang Yonglok pun bertanya, apa? Kenapa kau tidak menjawabnya? Seo Arin pun yang hanya bisa pasrah dengan keadaannya baru membalas, iya, saya mengerti. Kemudian Mang Yonglok pun melangkah pergi sembari menuturkan, aku akan mengawasimu untuk melihat apakah kau melakukannya dengan benar atau tidak. Sekarang ayo kita kembali. Dengan begitu, mereka berdua pun kini kembali ke ruangannya, di mana situasinya terlihat sangat canggung. Maaf, apa kami terlalu lama? Saya mohon maaf, tapi ada sedikit pembicaraan bisnis yang harus kami bicarakan. Dan sepertinya kalian sudah selesai makan. Bagaimana kalau sekarang kita pindah tempat? Di saat Ryumin melangkah keluar dari ruangannya, Seo Arin malah terlihat ragu-ragu untuk menyapa dirinya, hingga membuat Mang Yonglok yang melihatnya merasa greget berpikir, aku sudah menyuruhnya untuk melakukan sesuatu, tapi kenapa ia ragu-ragu begitu? Namun tanpa diduga, Ryuwon yang mengikuti kakaknya kini berhenti di depan Seo Arin. Permisi, Nona Seo. Aku adalah penggemarmu. Anda terlihat lebih cantik secara langsung daripada di dalam foto. Kalau boleh, apa nanti aku boleh berfoto bersamamu? Kalau itu pun kalau Nona Arin ada waktu saja. Melihat tingkahnya, Seo Arin pun tersenyum ramah membalas, terima kasih. Tentu kita foto bersama nanti ya. Melihat hal itu, Mang Yonglok pun langsung berikan sebuah perintah pada Seo Arin menggunakan smartphone-nya sembari berpikir,
Malah adiknya yang lebih tertarik kepadanya. Aku harus mencoba merubah rencananya. Arin, ubah targetnya. Dekati adiknya lebih dulu. Seo Arin pun melihat pesannya, lalu berpikir, aku harus menipu seorang penggemar yang mendekatiku tanpa motif tersembunyi. Akibat perintah itu, Seo Arin pun begitu murung dan tanpa ia sadari, Ryumin memperhatikannya. Beberapa saat kemudian, di jalannya berpindah ruangan, Ryumin memperhatikan perubahan sikap Ma Gyunglo yang mana saat itu tengah berpikir, kalau kami bisa mendapatkan adiknya ke sisi kami, maka mau tidak mau kakaknya juga pasti akan ikut dengan kami secara alami. Dengan itu, kami bisa mendapatkan informasi tentang round selanjutnya dengan mudah. Kemudian, mereka pun tiba di sebuah ruangan yang lebih besar, di mana Ma Gyunglok menjelaskan, di sini adalah ruang pribadi yang disiapkan untuk melayani tamu VIP. Kalian bisa mendapatkan minuman dan penyegar secara tidak terbatas dan ditemani dengan musik yang santai. Mendengar hal itu, Ryuwon berkata, minuman? Kalau itu alkohol, aku masih seorang siswa sekolah menengah. Ma Gyunglok menimpali. Tidak masalah, di sini juga tersedia minuman lainnya. Kepala seksian, pesanlah khusus VIP untuk di sini dan minuman tanpa alkohol untuk Ryuwon juga. Mendengar perintahnya, An Sang-chul pun mengangguk membalas. Baiklah, Tuan. Namun, di saat An Sang-chul memesankan perintah tuannya, Ryumin menuturkan, Sioma, aku juga tidak minum. Mendengar hal itu, Ma Gyunglok membalas, begitukah? Karena usiamu sudah cukup, gunakanlah kesempatan ini untuk mencobanya. Namun, Ryumin sendiri yang berencana melakukan sesuatu melirik ke arah Seo Arin lalu berkata, Nona Seo Arin, apa kau bisa keluar dulu dan berfoto dengan adikku? Mendengar hal itu, Seo Arin pun, meski tak mengerti maksudnya, Seo Arin membalas, oke. Ryuwon sendiri hanya bisa menuruti perintah kakaknya dan pergi bersama Seo Arin keluar ruangannya. Kini, setelah kepergian mereka berdua, Ryumin berbalik ke arah Ma Gyunglok. Lalu, dengan tatapan tajamnya, ia berkata, Tuan CEO, kau pikir kau bisa mempermainkanku? Melihat perubahan sikapnya, Ma Gyunglok pun merasa panik seketika. Apa yang kau maksud? Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Ryumin langsung menyelanya. Apa kau lupa kalau kelasku ini propet? Dengan kemampuannya, aku bisa melihat masa depan. Apa kau pikir aku tidak tahu apa yang kau bicarakan dengan Seo Arin? Tentunya, perkataan Ryumin membuat Ma Gyunglok terdiam seketika. Video ini pun diakhiri dengan, di tengah Ma Gyunglok yang terdiam, Ryumin melanjutkan, bagaimana bisa kita menjalankan bisnis bersama kalau seperti ini? Tuan CEO, sebaiknya kau berhenti menyembunyikan sesuatu dariku. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.